sore ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak ya. Bapak akan melaksanakan coaching. Di sini saya sebagai pengamat yang nantinya saya akan menanyakan beberapa hal sebelum Bapak melaksanakan coaching. Yang pertama, apa yang ingin Bapak kembangkan ketika melaksanakan coaching? Oke, terima kasih Bu Yana. Sepertinya yang pertama nanti yang mungkin akan saya minta kompetensinya pertama adalah presentasi kader ya kita ya. Yang kedua mendengarkan aktif dari coaching aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang hal penting yang akan saya sampaikan atau saya lakukan dulu. Baik Pak, mungkin di sela-sela kegiatan mohon izin saya akan mengamati Bapak ya, sesuai dengan motif penilaian nanti. Dan ketika nanti Bapak sudah melaksanakan coaching ini, saya akan menanyakan kembali hasil dari coaching yang Bapak laksanakan. Oke, siap. Semangat ya Pak. Tetap semangat ya. Belajar matematika aku sulit kali. Aku mau coaching dulu lah. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Bu Emi, silakan masuk Bu Emi. Ada waktu Pak Ferry? Alhamdulillah ada Bu Emi. Izin saya Pak Ferry ya. Saya mau coaching hari ini dulu sama Bapak karena permasalahan ini rasanya Berat ya Emi? berat. Berat ya? Silakan. Urgent Ya Pak Ferry. namanya permasalahan itu dibagi ya. Iya. Jangan dipendam sendiri. Iya Pak Ferry. Silakan duduk Bu Emi. Terima kasih Pak. Ya, apa kabar Emi, sehat? Alhamdulillah. Saya sehat. Terus dicoba penuh semangat. Alhamdulillah. Semoga nanti selesai ini kita lebih semangat lagi Bu Emi ya. Iya Pak Ferry. Oke. Gini Pak Ferry. Ya silakan Bu Emi. Saya mau coaching sama Bapak. Ada sedikit permasalahan ya Pak. Bapak sebagai teman sejawat saya, jadi saya merasa mungkin siapa tahu berbicara menyelesaikan permasalahan ini nanti kita bisa jalan keluarnya. Gini Pak Ferry, saya ini kan sekarang nih kan belajar kelas 6. Iya. Jadi selama kelas 6 ini kan Pak, biasanya kan saya dibantu nih sama Ibu Asmardiati untuk matematika. Iya. Tapi karena kita sekarang 3 kelas, jadi sayanya itu dianya nggak bisa bantu saya dalam matematika ini. Padahal sebenarnya kan dia profesional dalam matematika. Jadi saya tuh pengen ini Pak Ferry, murid di kelas saya itu kan banyak sekarang yang tahun ini ya, kita kan banyak murid tahun ini, ada 32 orang Pak Ferry. Jadi saya tuh benar-benar kesulitan untuk apalagi pembelajaran matematika ini. Dalam pembelajaran matematika ini Pak Ferry, sekarang kan kita sedang membahas aljabar di semester 1 ini. Jadi saya kesulitan nih Pak Ferry dalam mempelajari matematika ini, terutama tentang pembelajaran perkalian dan pembagian Pak Ferry. Bisa bantu saya nggak Pak Ferry gimana? Ini nanti setelah kita pembicaraan ini, kira-kira ide apa nanti yang rencana yang akan diinginkan? Mungkin ada terdahulu ya, pada tahun kemarin mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin matematika juga. Mungkin nanti bisa Ibu Emi implementasikan pada tahun ini begitu. Rencananya saya tahun ini mau lebih berkembang, kemudian rencananya kedepannya itu tentunya nilai anak kita lebih baik, mereka lebih mudah memahami perkalian dan pembagian, Pak. Jadi supaya nilai-nilai anak juga tidak terkorbankan, kita juga bisa mengajar dengan efektif. Itu kira-kira yang mau saya lakukan sih depan. Itu sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya Bu Emi ya? Tahun sebelumnya sudah, tapi kayaknya masih kurang efektif. Masih kurang efektif gitu ya. Jadi ini rencana Bu Emi nanti akan dideskripsikan ke tahun ini, itu kira-kira nanti sebagai bagaimana cara pengembangan yang terbaiknya begitu. Itu loh Pak Ferry, saya ini kan mau coba kita nih menggunakan alat dan media lebih banyak mungkin ya. Iya. Karena kan dengan alat dan media itu anak-anak mungkin bisa lebih paham. Rencana saya seperti itu. Iya. Supaya juga anak-anak tidak bosan kan. Betul. Jadi dibuat berbagai ragam model pembelajaran gitu. Tapi sampai sekarang itu kan medianya itu belum saya dapatkan, jadi masih seperti itu saja. Masih saya menerangkan, saya kasih contoh. Itu Pak Ferry, biasanya kan matematika seperti itu ya Pak. Iya betul. Habis itu nanti dikasih mereka latihan, lalu saya lakukan penilaian. Yang sekarang sih itu sih Pak yang saya lakukan.
Oke, kembali kepada mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini bukan pertanyaan tetapi semacam percakapan tadi. Tadi ada Ibu Mardiati ya, yang Asmadiati yang profesional begitu. Itu tadi beliau menolak atau memang menghindar untuk yang kelas 6 begitu? Sebenarnya dia mau bantu saya. Tapi kan karena dia kelasnya yang dibantunya lagi kan Ibu Karlina satu lagi. Oh ya. Jadi waktu untuk dia nanti kan itu kan matematika kan 8 jam. Betul. Punya dia di kelas. Di kelas Ibu Karlina 8. Jadi kan ada 16. Total cuma 24. Sisanya itulah dia di dalam kelasnya. Jadi kalau dia masuk ke 3 kelas nanti dia nggak masuk kelas dia. Oh, jadi dia nanti nggak bisa belajarkan tema di kelas dia lagi. Nanti kata dia alasannya, saya nanti nggak bertemu dengan anak saya di kelas karena saya asik matematika. Kelas ibu, kelas saya Kak Ibu Karlina gitu. Oke, mungkin itu asal dari Ibu Asmadiati. Mungkin ada sisi positif dari Ibu itu mungkin yang bisa Ibu Eni tangkap. Kalau sisi positif dari dia, tentunya yang saya pikir begini, mungkin dia pengen saya pandai juga mengajar matematika mandiri gitu kali betul, Pak ya. Jadi dia pengen saya mengembangkan kompetensi saya juga dalam matematika. Dia juga sempat bilang sih, Ibu kan masih muda katanya, jadi untuk mengajarkan matematika tuh sebenarnya Ibu bisa. Dia bilang seperti itu. Akhirnya ya itu tadi lah Pak, saya coba belajar, menggali, membaca buku sendiri gitu. Akhirnya bisa, tapi itu tadi tetap belum maksimal sampai sekarang. Jadi saya tuh bingungnya, kenapa sih anak-anak ini sulit gitu ya untuk dalam aljabar perkalian dan pembagian. Sementara kan kita tahu dalam matematika ini kan mulai nanti dari aljabar ini, geometri, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kan itu ujung-ujungnya nanti matematikanya tuh kayak gitu terus. Perkalian dan pembagian, perkalian dan pembagian. Iya betul. Kayak gitu kan ya. Jadi begini, kalau seandainya nanti karena di sini Ibu Asmadiatinya mungkin pengalamannya lebih profesional mungkin bisa BMI saling berkolaborasi dengan beliau. Bagaimana teknik dan caranya supaya siswa di kelas itu bisa lebih menarik gitu dengan pembelajaran. Jadi dengan ditemani atau berkolaborasi dengan Bu Asmadiati nanti bisa nanti BMI saling bertanya ke sana. Trik-trik dari Ibu Asmadiati. Iya, saya kira itu deh Pak Ferry. Saya akan temui dia dulu supaya nanti saya minta saran karena kan dia udah profesional nih dalam matematika. Apa sih trik yang dia lakukan supaya anak tuh lebih cepat paham atau mungkin ada semacam cara-cara baru gitu ya untuk dia mengajarkan matematika, karena saya lihat anak-anaknya juga lebih cepat nangkap ketimbang saya yang masih baru 2 tahun ini begitu. Ya, berarti ada trik khusus ya? Iya. Oke. Setelah itu ada mungkin ide-ide Bu Emi yang selain dari secara visual tadi atau yang menarik itu ada nggak kegiatan lain yang bisa menarik untuk anak tersebut untuk bisa lebih fokus ke matematika? Ya, saya sih sudah berpikir di era digital saat ini banyak mungkin. Nanti saya bisa tunjukkan soal berupa soal pemecahan masalahnya kita gunakan fokus mungkin ya, atau mungkin saya nanti minta ke kepala sekolah kita untuk menyiapkan media pembelajaran yang lebih bagus ya supaya anak-anak ini cepat pemahamannya dalam matematika. Kan ada juga tuh Pak pelatihan matematika tuh pakai jari-jari ya. Saya itu belum paham sih sebenarnya, tapi nanti saya pasti akan coba untuk menggunakan itu. Jadi menggunakan lebih banyak media yang bisa saya gunakan, kemudian nanti mungkin saya coba banyak memberikan latihan. Kalau matematika ini kayaknya latihan. Nggak bisa dihafal. Iya, karena kan matematika ini kan bukannya menghafal seperti Pancasila, PKN ya. Yang praktek langsung. Iya, praktek langsung. Oke, berarti setelah mungkin kita percakapan begini, mungkin ada untuk nanti kedepannya apa gitu. Ada butuh waktu begitu nanti Bu Emi akan menyelami dari para siswa bagaimana dia fokus dalam pembelajaran. Kira-kira ada berapa waktu yang perlu Bu Emi persiapkan untuk kegiatan itu? Saya secepatnya Pak Ferry, karena kan kita ini udah semester 1 nih ya, Desember nanti kita mau ujian. Aljabar itu di November nanti harus sudah selesai. Jadi saya dalam waktu 10 hari inilah saya coba konsultasi ke Ibu Asmadiati sama kepala sekolah juga.
Jadi kedepannya nanti Bu Emi akan konsultasi dengan Bu Asmadiati sama Bapak Kepala Sekolah menyangkut media Iya, pembelajaran. betul. Oke, terima kasih Mbak Emi. Setelah kita tadi seperti menyampaikan permasalahan di kelas, untuk kedepannya bagaimana nanti tiap-tiap Mbak Emi bagaimana siswa itu bisa lebih fokus atau apa ke depan nanti. Iya, kiatnya itulah Pak ya. Yang penting proses langkah-langkah saya ini, pertama saya mempersiapkan, tentunya saya harus mendalami ilmu pedagogik saya dulu ya, tentang matematika. Apa-apa nih yang belum saya capai sebagai guru untuk pembelajaran matematika, apa yang belum saya ketahui tentu saya harus belajar dulu. Kemudian berikutnya saya carilah model pembelajaran yang baru, mungkin karena menggunakan media, alat, kemudian membawa anak belajar bagaimana kita terdiferensiasi dengan pembelajaran lain nanti yang berhubungan. Kan kalau matematika soal cerita nanti kan ada hubungannya dengan pembelajaran lain. Ya, saya kira proses itu terus ya, saya akan lebih banyak memberikan latihan-latihan melalui LKS. Jadi ini rencananya saya ke depan Pak Ferry, saya mau buat LKS khusus matematika. Khusus matematika. Iya. Luar biasa. Iya. Ya. Demikian Mbak Emi. Semoga dengan pertemuan yang ini. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kedepannya Mbak Emi lebih semangat lagi. Insya Allah. Bisa saling nanti berkolaborasi dengan Ibu yang Asmadiati, lebih bisa menggali daripada pengalaman beliau bagaimana bisa siswa itu menarik di kelas, fokus di kelas ya, semoga ke depan nanti. Sama-sama Pak Ferry, kan tadi saya untuk ke depan. Saya tadi yang mau konsultasi dengan Bapak. Tentu saya mengucapkan terima kasih Bapak udah bisa berbincang-bincang dengan saya pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Oke, Mudah-mudahan kita sama-sama semangat ya Pak. Amin, tetap semangat Mbak Emi. Semangat Mbak Emi, semangat. Terima kasih ya. Oke. Baik Pak Ferry, Ya, silakan. tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Bapak. Nah, tadi yang dari Bapak lakukan hari ini, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan Bapak? Yang pertama tadi saya itu memberikan pertanyaan bobot kepada Ibu Pesi di dalam tadi, bagaimana motivasi ke depan itu. Tadi, alhamdulillah, saya jawab dan mendapatkan kepuasan daripada pertemuan dalam itu, dan juga nanti kedepannya akan mengimplementasikannya dalam pengajaran juga kepada sekolah. Semoga dari apa kegiatan tadi sudah bisa menambah wawasan dan Bapak bisa mengimplementasikannya ke sekolah Bapak. Selanjutnya ini ada beberapa catatan yang menurut saya Bapak sudah bagus dalam melaksanakan kegiatan coaching. Yang tadinya Bapak sudah ada kehadiran penuh Pak saya. Iya, betul. Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot juga. Sudah bagus Bapak, untuk kedepannya ini memang ini untuk kedepannya bisa diimplementasikan pada kegiatan Bapak di sekolah. Selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dan kegiatan? Kedepannya nanti yang perlu saya kembangkan itu lebih menggali lagi lebih dalam pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan daripada semangat daripada kursus tadi, dan juga bisa diimplementasikan ke depannya, baik itu di dalam sekolah mungkin kasih jawab juga di kelas tadi begitu. Baik Pak, sudah mantap kegiatan coachingnya Pak ya. Iya, terima kasih Bu Yana. Semoga lebih mantap lagi ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih atas Terima kasih Bu Yana ya.